Memalukan. Politik dinasti. Jilat ludah sendiri. Lihat, keluarga Pak Wakijo. Luar biasa. Anak-anaknya semua terjun ke dunia bisnis. Tidak ada yang mau masuk ke dunia politik. Padahal, bapaknya seorang presiden loh. Tapi mereka tidak mau aji mumpung dan memanfaatkan kesempatan selagi ayah mereka berkuasa. Coba bandingkan dengan anak-anak Soeharto. Bandingkan juga dengan anak-anak SBY. 5 tahun berlalu, anak bahkan mantu Wakijo ternyata tergoda masuk ke dunia politik. Anak Wakijo bahkan tega menyingkirkan senior yang dari dulu sudah digadang-gadang jadi penerus terah partai. Begitu juga si mantu. Pokoknya sekarang ada 2 wali kota di 2 kota yang berbeda dan jadi petahana yang sedang merana. Sekarang tidak ada apa-apa sih seorang anak atau menantu seorang presiden masuk ke dunia politik. Kalau mereka punya kemampuan seperti ayah dan ayah mertuanya, kenapa tidak? Kami akan dukung. Tapi dulu omongannya nggak tertarik masuk politik. Mungkin mereka berpikir, yah, daripada yang jadi wali kota kelompok kadrun. Boy, calon wali kota terkuat di 2 daerah itu dari Partai Banteng. Apa Partai Banteng sudah jadi partai kadrun? Bilang saja, anak mantunya nggak tahan godaan aji mumpung. Jilat tuh muntahan congor kalian. Ditulis oleh Azwar Siregar yang nampaknya sangat kesal. Kasihan nasib Ahmad Purnomo. Ini membuktikan bahwa politik di Indonesia seolah hanya dikuasai oleh keluarga elit politik dan juga pejabat. Jika presiden tidak mampu menghentikan praktik oligarki, sekurangnya tidak ikut melanggengkan kekuasaan ke anak dan menantu. Ahmad Purnomo juga sempat mengungkapkan kekecewaannya. Namun, wakil wali kota Solo yang bakal pensiun tahun depan itu sudah mempasrahkan realitas yang terjadi. Ya karena mau dilawan juga tidak bisa, melawan anak presiden. Bukan soal legowo atau tidak, itu kenyataan realita. Saya kan tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan sebagai bakal Cawalkot Solo, diberi tugas oleh PDIP Surakarta. Kemudian, datang anak presiden masuk. Itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Bukan soal legowo, realitanya begitu, kata Purnomo, Jumat 18 Juli. Kita kan sudah tahu apa ujungnya. Gibran mirip Jokowi 11-12 ketika bilang nggak mikir, copras capres. Tapi ternyata putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi calon wali kota Solo 2020. Pengumuman dilaksanakan di kantor DPP PDIP Jawa Tengah di Semarang, Jumat 17 Juli 2020. Gibran kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan mewakili wilayah Indonesia bagian Barat. Saya bersyukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Ibu Megawati atas rekomendasi yang diamanahkan kepada saya untuk menjadi calon wali Solo, Surakarta, ungkap Gibran, dilansir Kompas TV. Dulu versus sekarang. Keputusan Gibran Rakabuming Raka, pengusaha martabak, untuk terjun ke dunia politik membuat heboh banyak orang. Pasalnya, putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebelumnya menyatakan tidak tertarik di dunia politik. Iya, saya tahu diri, saya ini bodoh dan gak punya prestasi apa-apa. Gak pernah sekolah politik. Orang tua gak punya partai sendiri. Modal buat maju ke dunia politik juga tidak ada. Tampang pas-pasan dan gak punya karisma. Kalau terjun ke dunia politik, malah malu-maluin, kata Gibran melalui akun Twitternya @chili_pari yang ditweetkan pada 12 Maret 2018. Media Kumparan tanggal 11 Maret 2018 juga merilis berita berjudul Gibran, kasihan rakyat kalau ada dinasti politik.
Ternyata sekarang terungkap syahwat politik Gibran 11-12 dengan Jokowi. Dulu Jokowi juga mengaku tak ingin mencalonkan diri sebagai presiden saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dilansir dari Megapolitan yang telah menerbitkan berita, wartawan bule tanya soal capres. Jokowi jawab enggak mikir. Berita lain dari liputan6.com, ditanya capres, kata Jokowi, udah dibilang bolak-balik, copras capres. Namun kenyataannya, baru 2 tahun memimpin provinsi, Jokowi akhirnya maju Pilpres 2014 dan terpilih menjadi presiden, lalu menang lagi di Pilpres 2019. Mengetahui hal tersebut, netizen pun berkomentar pedas. Theo ERP, justru itu bodoh, gak punya pengetahuan politik, pelongak-pelongok, bisa gampang banget dijadikan boneka. Cukong paling suka model begini, bisa disetir, makanya banyak partai nyari model beginian. Jadi jangan dipikir, juga partai yang mencalonkan orang yang gak kapabel. Ada maunya di balik itu. Oleh karena itu, Pak Jokowi, posko kemenangan Gibran, bikin saja di istana. Ada presiden baru dari presiden kalian. Mulai hari ini, seorang presiden boleh mengurus pilkada keluarganya di istana negara. Jokowi mendobrak tabu penggunaan fasilitas negara untuk membahas ambisi politik anak menantu. Kemarin, 16 Juli 2020, Presiden Jokowi memanggil Ketua DPC PDIP Solo, Ahmad Purnomo, ke Istana Negara. Kepada Purnomo, Jokowi mengatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka adalah orang yang direkomendasikan oleh pimpinan PDIP untuk maju menjadi calon Pilwakot Solo. Pasangannya Teguh Prakoso. Beginilah seharusnya seorang presiden yang mengutamakan kepentingan rakyat. Dan inilah teladan yang diperlukan oleh para pemilih Jokowi. Presiden yang inspiratif, presiden yang mengutamakan keluarga. Jokowi adalah presiden yang efisien. Penggunaan istana untuk urusan politik anak menantu adalah tindakan yang menghemat waktu dan juga biaya. Sangat pantas diapresiasi. Silahkan tepuk tangan. Istana negara itu memang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan anggota keluarga yang bakal menjadi aset besar bangsa ini. Gibran adalah aset bagi bangsa. Dia harus diberi peluang untuk menunjukkan bahwa dia adalah aset. Bibit-bibit pemimpin yang hebat dari keluarga Jokowi pantas difasilitasi. Gibran bisa meneruskan kiprah Jokowi. Ini perlu diusahakan oleh pemilih Jokowi. Sebab sebuah negara yang terus-menerus dalam keadaan kacau yang berkesinambungan adalah proses yang diperlukan untuk menguji kesabaran suatu kebangsa. Beruntungkah bangsa Indonesia? Anda para pemilih Jokowi memiliki kelestarian sistem pengujian kesabaran itu. Jokowi telah meletakkan dasar yang kuat untuk kontinuitas sistem uji kesabaran. Jadi, para pemilih Jokowi sangat memerlukan kelanjutan kepemimpinan mantan wali kota Solo itu. Sekarang, Gibran akan berkesempatan untuk mengikuti jejak Jokowi, yang juga akan dimulai dari Solo. Jika Gibran berhasil menjadi wali kota, beberapa tahun kemudian bisa dibawa oleh PDIP ke Jakarta untuk menjadi gubernur DKI. Setelah itu, tentunya dikawal terus untuk dijadikan presiden Gibran, sehingga kehebatan Jokowi memimpin negara ini bisa dilanjutkan anaknya. Pendapat atau aturan bahwa istana negara tidak boleh digunakan untuk urusan pilkada, keluarga presiden adalah pendapat dan ketentuan yang sudah usang. Jokowi melakukan terobosan dahsyat. Ini akan berdampak luar biasa. Tindakan yang dilakukan Jokowi adalah salah satu cara untuk menghemat biaya pilkada. Dalam rangka membantu realisasi ambisi anak-anaknya, Jokowi tidak perlu bepergian ke Solo atau ke tempat lain. Tidak usah keluar dari istana. Semua dilakukan di istana saja. Pada saatnya nanti, posko pemenangan Gibran dibikin di istana saja. Pak Prabowo
bisa diangkat menjadi ketua tim pemenangan. Soalnya beliau masih ada juga lah pendukungnya di sana-sini. Organ-organ pemerintah di istana juga bisa dikerahkan untuk membantu Gibran. Tidak masalah, sebab ini soal aset bangsa. Pokoknya semua satu atap. Ada baiknya juga pelantikan Gibran sudah mulai disiapkan dari sekarang. KPU pasti tahulah itu caranya. Selagi Om Arief Budiman masih di sana, Gibran santai saja. Aman itu, Pak. Inilah sindiran keras Asyari Usman, penulis wartawan senior. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?